Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Kali ini saya akan membahas mengenai penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran berpenyebut sama. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, 5/7 ditambah 6/7. Nah, kalian perhatikan 5/7 ini merupakan pecahan biasa, 6/7 juga pecahan biasa, sama-sama keduanya pecahan biasa. Selanjutnya kalian perhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya dari kedua pecahan tersebut adalah 7, angkanya sama. Jika penyebutnya sama, maka jumlahkan saja pembilangnya. Pembilangnya itu angka yang di atas ya, 5 dan 6. Kita tambahkan saja 5 ditambah 6, 11. Per bawahnya tetap sama angka 7 ya. Jangan kalian jumlahkan. Ya, jangan kalian jumlahkan 7 tambah 7, salah. Tapi tetap kalian tulis saja 7. Maka hasilnya adalah 11/7. Nah, sebelum menentukan 11/7 ini merupakan hasil akhir, kalian perhatikan dulu ya pecahannya. 11/7 ini dimana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Pembilangnya itu kan 11, penyebutnya 7, lebih besar. Maka pecahan 11/7 ini kalian jadikan pecahan campuran. Nah, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, lah gampangnya tinggal kalian bagi saja 11 dibagi 7. 11 bagi 7 kan 1 ya kan, 1 kali 7, 7. Lanjutkan dengan pengurangan, sisanya itu 4. Nah, penulisannya dimana 1 itu hasil, 4 itu sisa. Jadi hasilnya itu kalian jadikan angka depannya ya, atau bilangan aslinya yaitu 1. Kemudian 4-nya sisa ya, kita buat dulu garis pecahannya di sampingnya. Sisanya itu kan 4. Kalian jadikan pembilang yaitu angka atas, dan penyebutnya tetap sama angka 7. Maka hasilnya 1/4/7 ya. Nah, sebelum itu ya, memang kalau belajar matematika itu harus teliti lagi, kalian amati lagi ya. Apakah 4/7 ini bisa kalian sederhanakan ya? Kita cek dulu ya, sebelum 1/4/7 ini merupakan jawaban akhir, kalian cek dulu apakah pecahan 4/7 ini bisa disederhanakan lagi, bisa dikecilin lagi angkanya ya. Nah, kalau berkaitan dengan sederhana ya, sederhana pecahan, maka akan berkaitan dengan materi FPB ya, faktor persekutuan terbesar, dimana sudah diajarkan di kelas 4. Nah, untuk itu kita cari FPB-nya dari 4/7 ya. Kita cari 4 sama 7 FPB-nya. Kalian bisa menggunakan cara tabel atau disebut dengan cara sengkedan, atau bisa juga menggunakan cara poin faktor. Yang manapun itu yang kalian kuasai silahkan. Yang penting menyederhanakan pecahan itu menggunakan materi FPB ya. Kita cari dulu. Kalau sudah berkaitan dengan FPB ataupun KPK nanti ya, itu pasti berkaitan dengan bilangan prima. Nah, kita 4 sama 7 ini dibagi dengan salah satu bilangan prima. Oke, kita awali dari angka 2 boleh. Angka 3 juga boleh, terserah. Yang penting kedua bilangan tersebut bisa dibagi dengan salah satu bilangan prima. 4 bagi 2 itu kan 2. Ya kan? 7 bagi 2 kan nggak bisa ya, sisa. Ya, bisa pun sisa, tidak boleh. Jadi tidak ada perkalian 2 hasilnya 7, maka kalian tulis saja angka 7. Nah, karena kedua bilangan 4 dan 7 tidak bisa dibagi angka 2, maka angka 2 jangan kalian beri lingkaran ya. Selanjutnya kita bagi lagi angka 2 ya. 2 bagi 2 1, 7 bagi 2 tetap nggak bisa, kalian tulis saja angka 7. Nah, karena salah satu angkanya sudah ada yang menjadi angka 1, maka kita cukupkan untuk mencari FPB. Dimana bilangan prima itu ya, angka 2 itu yang di samping tidak ada yang kita beri tanda, baik berupa lingkaran ataupun apapun tandanya, maka 4 sama 7 ini tidak ada FPB-nya. Kalau tidak ada FPB-nya, maka pecahan 4/7 ini tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa diperkecil lagi angkanya. Gitu ya. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa menggunakan cara FPB, bisa juga menggunakan cara selisih. Gimana caranya? Ya, tinggal kalian selisihkan dulu. 7 dikurang 4, hasilnya kan 3.
3 itu ada di perkalian 1 sama 3 kan. Nah, kita coba satu-satu, angka satunya kita coret. Karena walaupun 4 sama 7 dibagi 1 hasilnya tetap sama, 4 sama 7 ya kan. Nah, tinggal sisanya 3. Kita tes dulu. 4 bagi 3 bisa nggak? Bisa, tapi sisa, nggak boleh. Begitu juga 7 bagi 3 itu bisa, tapi ada sisanya. Itu juga tidak boleh. Maka karena tidak bisa dibagi angka 3, 4 sama per 7 itu merupakan hasil akhirnya. Tidak bisa disederhanakan ya, pecahan 4 per 7 tidak bisa disederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah 14 per 7. Seperti itu ya anak-anak. Jadi belajar pecahan itu memang harus lebih teliti lagi, harus diuji coba lagi apakah bisa disederhanakan atau tidak, apakah bisa diubah menjadi pecahan campuran atau tidak ya. Jadi harus lebih teliti. Selanjutnya soal nomor 2. 4 per 7 ditambah 2 3 per 7. Nah, kalian perhatikan 4 per 7 merupakan pecahan biasa, 2 3 per 7 merupakan pecahan campuran ya. Nah, bagaimana caranya? Ada berbagai cara ya. Ada berbagai macam cara untuk menyelesaikannya. Tapi di sini saya menggunakan cara pengkelompokan ya. Cara pengkelompokan antara bilangan asli dengan pecahan. Nah, jika kalian perhatikan 4 per 7 itu kan pecahan biasa ya, tidak ada bilangan aslinya. Nah, bilangan aslinya itu 0, depannya itu 0. Nah, tadi saya ingin menggunakan cara pengkelompokan antara bilangan asli dengan pecahan. Nah, bilangan aslinya yaitu 0 sama 2, ya kan? Nah, kalian kelompokkan 0 dan 2 gitu ya. 0 ditambah 2. Ya, ditambah ya, karena soalnya kan ditambah. Kemudian ditambah. Nah, jika kalian merasa tidak perlu ditulis angka 0-nya nggak apa-apa. Jadi kalian tulis saja kelompok pertama itu cuma 2 doang ya. Tapi kalau misalkan menurut kalian ditulis silahkan ya. Kemudian kelompok kedua yaitu antara pecahan ya, yaitu 4 per 7 ditambah 3 per 7 ya. Ditambah itu karena soalnya ditambah ya. Nah, untuk penjumlahan kuning yang berwarna kuning itu nanti itu bukan ditambah ya, nanti digabungkan begitulah. Nanti kita lihat ya prosesnya. Oke, sekarang kita lakukan proses penjumlahannya. 0 tambah 2 2 maksudnya. Kemudian tambah. Nah, 4 per 7 ditambah 3 per 7. Kalian perhatikan ya. Perhatikan penyebutnya. Angkanya sama, angka 7. Jadi kalian hanya menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 4 ditambah 3. 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Kemudian bawahnya tetap sama, penyebutnya 7. Jadi 7 per 7 ya. Nah, sebelum kita lanjutkan antara 2 ditambah 7 per 7, kalian perhatikan pecahan 7 per 7-nya ya. Jika pembilang dan penyebutnya sama, kalau pembilang dan penyebutnya angkanya sama, berapapun angkanya, pokoknya kalau angkanya sama, pembilang sama penyebutnya, itu nilainya 1, hasilnya 1 ya, karena kan 7 per 7 itu kan 7 bagi 7 ya, pecahan itu pembagian. Nah, maka 2 ditambah 1 ya, 7 per 7, 7 bagi 7, 1. Berapapun angkanya kalau sama hasilnya 1 ya. Ingat. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan. 2 tambah 1 hasilnya 3. Seperti itu ya untuk soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. 5 7 per 12 ditambah 11 per 12. Nah, ini kalian perhatikan, yang pertama pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Ini juga sebenarnya sama caranya dengan soal nomor 2 tadi ya. Nah, kita buat kelompok saja ya, antara bilangan asli dan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Nah, bilangan asli dari 11 per 12 itu 0 ya. 0, jadi bisa kalian kelompokkan antara 5 dan 0. 5 ditambah 0. Kelompok kedua adalah pecahan biasanya ya, 7 per 12 ditambah 11 per 12. Nah, seperti ini. Udah paham ya? Jadi ini cara pengkelompokan. Jadi banyak cara ya, salah satunya ini. Saya menggunakan metode pengkelompokan. Berikutnya kita selesaikan 5 tambah 0, 5. Kemudian kalian perhatikan penjumlahan pecahannya, penyebutnya sama ya kan, penyebutnya sama, angkanya 12.
kalian jumlahkan saja pembilangnya ya. Jadi 7 tambah 11 18 per 12. Jangan kalian jumlahkan juga 12 tambah 12 24, salah ya. Pokoknya kalau penyebutnya sama, tulis saja sama selagi itu penjumlahan sama pengurangan ya. Jadi 18 per 12. Selanjutnya, sebelum kalian selesaikan 5 ditambah 18 per 12, kalian perhatikan dulu pecahan 18 per 12-nya ya. Kalian perhatikan pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Makanya 18 per 12 kalian ubah menjadi pecahan campuran ya. Kita tinggal bagi saja 18 bagi 12, itu hasilnya 1. Kemudian 1 kali 12 12, 18 kurang 12 hasilnya 6. Nah, dimana 1 itu hasil, 6 itu merupakan sisa ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. 5 ditambah hasil dari pecahan pembagian tadi ya, 18 per 12 kita ubah menjadi pecahan campuran, dimana hasilnya kan tadi 1, kita jadikan bilangan asli. Kemudian jangan lupa buat garis pecahannya di sampingnya. 6 sisanya kalian jadikan sebagai pembilang atau angka atas, dan penyebutnya tetap sama 12. Jadi pecahan campurannya adalah 1 6 per 12. Selanjutnya 5 dan 1 ini kalian jumlahkan dulu ya. 5 tambah 1 6. Kemudian 6 per 12 kalian sandingkan saja di sampingnya ya. Jadi 6 per 12. Nah, sebelum kalian menentukan 6 per 12 ini merupakan hasil akhir, kalian cek lagi ya. Cek lagi apakah 6 per 12-nya ini bisa disederhanakan atau tidak. Karena kan kalau 6 per 12 nggak mungkin dijadikan pecahan campuran ya, karena kan atasnya lebih kecil. Nah, kita cek ya, 6 per 12 apakah bisa disederhanakan atau tidak. Nah, sederhana berarti kan menggunakan FPB atau pakai cara selisih. Kita coba selisih ya. Selisih berarti 12 kurang 6 hasilnya 6. Nah, hasilnya kan 6. 6 itu ada perkalian 1 kali 6 ataupun 2 kali 3. Satunya kita coret, karena berapapun angka yang dibagi 1 pasti angkanya sama ya. Kita lanjut ke angka 2. Apakah 6 bagi 2 bisa? Bisa. 12 bagi 2 bisa. Berarti 6 per 12 bisa sama-sama bagi 2. Kita cek lagi yang angka 3-nya. 6 bagi 3 juga bisa. 12 bagi 3 juga bisa ya. 6 per 12 kedua angka tersebut sama-sama bagi 3 juga bisa, boleh. Sekarang angka 6. 6 bagi 6 bisa 1. 12 bagi 6 juga bisa, hasilnya 2. Nah, karena baik 2, 3 ataupun 6 sama semuanya bisa dibagi, maka kita pilih angka yang besar, yaitu 6 ya kan. Berarti 6 per 12 keduanya bisa sama-sama dibagi 6 ya. Kita pilih angka yang besar. Bagaimana kalau misalkan menggunakan FPB? Berarti kita cari 6 dan 12, FPB-nya berapa? Ingat dibagi dengan bilangan prima. Bilang prima tadi berapa? 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Kita bagi salah satunya dari bilangan prima. Kita bagi saja langsung ke angka 3 ya. Nah, 6 bagi 3 berapa? 2. 12 bagi 3 4. 6 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 3-nya kita beri lingkaran. Kita tandai untuk nilai FPB nanti. Selanjutnya 2 sama 4. Kita bagi 2 ya. Boleh. Beraturan, tidak beraturan nggak apa-apa. Yang penting merupakan bilangan prima. Dibagi bilangan prima ya. 2 bagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, karena kedua bilangan tersebut bisa dibagi 2, kita beri tanda lingkaran untuk menentukan FPB nanti ya. Nah, karena sudah ada angka 1, sudah ada yang menjadi angka 1, maka FPB-nya kita cukupkan. Kita cari nilai FPB-nya dari bilangan prima yang sudah kita beri tanda tadi ya, 3 sama 2. Kita kalikan 3 kali 2 maksudnya ya. Mohon maaf, itu salah pengetikan. 3 kali 2 6 ya. Nah, berarti sama ya, mau pakai cara selisih ataupun FPB ya, sama hasilnya juga 6. Berarti sama-sama bagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 hasilnya 2. Maka hasil akhirnya adalah 6. 6 bagi 6 1 tadi ya, per 12 bagi 2 12 bagi 6
2. Maka hasil akhirnya adalah 6 1/2. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya soal berikutnya 3 1/11 ditambah 4/11. Ini juga sama soalnya dengan soal nomor 2 maupun nomor 3. Pecahan campuran dan pecahan biasa ya. Kita kelompokkan antara bilangan asli dengan bilangan asli. 4/11 bilangan aslinya 0. Jadi 3 ditambah 0 kita kelompokkan. Kemudian kelompok berikutnya pecahannya 1/11 ditambah 4/11. Jangan lupa untuk tanda kurungnya ya untuk pengkelompokannya. Selanjutnya kita jumlahkan dulu 3 setiap kelompoknya. 3 tambah 0 3. Kemudian ditambah hasil dari 1/11 ditambah 4/11. Penyebutnya sama. Berarti kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya yaitu 5/11. Tetap sama penyebutnya 11. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kalian perhatikan dulu ya. Kita boleh gabung deh. Kita gabung dulu 5/11 ya, kita gabung. Karena kan 5/11 itu pembilangnya lebih kecil ya kan daripada penyebutnya, berarti tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, karena pecahan campuran tidak bisa, kita ubah. Nah, berarti kita cek dulu 5/11 apakah bisa disederhanakan atau tidak. Berarti kita cari FPB ya. Kita cari selisihnya dulu deh. Caranya pakai selisih boleh. 11 kurang 5 6. Nah, 6 itu kan ada di perkalian 1 kali 6 dan 2 kali 3. Satunya kita coret. Kita tes satu-satu dari angka 2, 3, dan 6. 5 bagi 2 bisa, tapi ada sisanya, berarti nggak bisa. Berarti 5/11 tidak bisa sama-sama bagi 2. Pokoknya kalau salah satu nggak bisa dibagi, berarti kita coret aja angkanya. Berarti tidak bisa dibagi 2. Bagi 3, 5 bagi 3 juga nggak bisa. Sekalipun bisa ada sisanya, berarti kita coret juga angka 3-nya. Karena salah satu tidak bisa dibagi, maka tidak bisa dilanjutkan ya. Kemudian angka 6, nah ini udah jelas nggak bisa karena 5 lebih kecil daripada 6. 5 bagi 6 nggak bisa, kita coret. Berarti tidak ada angka yang bisa membagi 5/11 ya. Berarti tidak bisa disederhanakan 5/11-nya. Bagaimana kalau misalkan menggunakan cara FPB ya? Juga sama ya, hasil akhirnya 3 5/11. Walaupun kalian menggunakan cara FPB sekalipun 5/11 juga tidak ada hasilnya ya. Kita boleh cek. Kalau kalian tidak percaya 5 sama 11 kita bagi 5, karena kan 5 bilang prima ya, itu 1. Nah sudah, karena sudah ada yang menjadi angka 1, kita tidak perlu lanjutkan lagi, maka tidak ada FPB-nya ya. Oke. Selanjutnya penjumlahan dari 4/9 ditambah 1 8/9. Nah ini keduanya sama-sama pecahan campuran ya. Kita kelompokkan saja 3 sama 1 ya, sesama bilangan asli. 3 ditambah 1. Kemudian kelompok keduanya adalah 4/9 dan ditambah 8/9. Pokoknya yang di dalam kurung itu berupa penjumlahan karena soalnya pun penjumlahan ya. Kita lanjutkan 3 ditambah 1 4. Kemudian penjumlahan kuning ini nanti penjumlahan untuk menggabungkan ya. 4/9 ditambah 8/9. Penyebutnya sama, berarti tinggal kalian jumlahkan saja 4 dan 8-nya ya. Maka hasilnya 12/9. Selanjutnya kalian perhatikan 12/9 ya. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, berarti dijadikan pecahan campuran. Kita bagi saja 12 bagi 9, hasilnya 9. 12 bagi 9 maksudnya 1 ya. 1 kali 9 itu 9. Kemudian 12 dikurang 9 hasilnya 3. Dimana 1 itu hasil, 3 itu sisa. Oke, kita keep dulu ya. Hasilnya kita lanjutkan dengan 4 ditambah. Nah tadi 12/9 kan pecahan campurannya itu hasilnya 1 ya. 1 itu angka depannya. Sisanya ya, sisanya itu sebagai pembilang dan bawahnya itu tetap sama 9 ya. Jadi hasilnya 1 itu sebagai angka depan bilangan asli, sisanya 3 untuk
pembilangnya, dan 9-nya penyebutnya tetap sama, angkanya bawahnya tetap sama 9. Nah, kita jumlahkan 4 tambah 1, 5. Kemudian kita sandingkan saja 3/9-nya. Nah, cek dulu ya, cek lagi sebelum kalian menentukan bahwa 5 3/9 itu hasil akhirnya. Kalian cek lagi, apakah 3/9 bisa disederhanakan? Ya, kita cek ya. Kita gunakan cara selisih boleh. 9 kurang 3, 6. Berarti 6 itu ada di perkalian 1 kali 6 dan 2 kali 3. 1 kita coret. Kita cek apakah bisa dibagi 2. 3 bagi 2 nggak bisa karena ada sisa, berarti kita coret ya, karena nggak bisa. 3 bagi 3 bisa 1. 9 bagi 3 juga bisa, hasilnya 3. Angka 3 bisa, tapi kita cek dulu angka 6-nya apakah bisa dibagi ya. 3 bagi 6 jelas tidak bisa karena angka 3 lebih kecil, berarti kita coret 6-nya, maka hasilnya 3. Berarti 3/9 sama-sama dibagi 3. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara FPB? Kita mencari nilai FPB-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan cara sengkedan. Kita akan cari 3 dan 9. Sama-sama dibagi dengan salah satu bilangan prima. Kita lanjutkan, kita langsung saja bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, karena kedua bilangan tersebut bisa dibagi 3, kita beri tanda berupa lingkaran untuk menentukan nilai FPB nanti ya. Nah, dan juga sudah ada angka 1 ya di kedua bilangan tersebut, berarti kita cukupkan untuk mencari nilai FPB-nya. Maka FPB-nya nilainya cuma 3, sama ya, baik menggunakan selisih ataupun menggunakan cara FPB. Nah, sama-sama bisa dibagi 3, berarti hasil akhirnya adalah 5. 3 bagi 3 itu kan 1 ya, jadi 1/9 bagi 3 hasilnya 3, maka hasil akhirnya adalah 5 1/3. Seperti itu ya. Jadi dalam belajar penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran memang harus lebih teliti, harus kalian cek lagi apakah pecahan biasanya bisa diubah menjadi pecahan campuran, apakah pecahan biasanya bisa kalian sederhanakan lagi. Jadi harus cek lagi ya, cek lagi, teliti lagi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.